Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News IDX Channel bersama saya Fajar Wayong. Pemirsa, Bank Indonesia akan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI periode Maret 2024. Bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap kondisi perekonomian global, domestik dan sejumlah indikator ekonomi lainnya, dan bagaimana pula keputusan Bank Indonesia terhadap suku bunga acuan BI Rate di Maret 2024? Langsung saja kita simak pernyataan ataupun paparan selengkapnya dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio berikut ini. Demikian juga rekan-rekan yang mengikuti jalannya konferensi pers ini melalui media live streaming, rekan-rekan kementerian, lembaga, para ekonom, para investor, dan masyarakat semuanya. Peran kami untuk mewakili Dewan Gubernur, kami beserta Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti, Deputi Gubernur Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, dan Deputi Gubernur Filianesi Hendarta menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan RDG dengan ketidakhadiran Deputi Gubernur Juda Agung, meskipun ikut dalam rapat Dewan Gubernur tapi tidak ikut dalam konferensi pers karena sedang menghadiri sidang FSB di Basel. Kami akan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur yang kami sampaikan 2 hari ini 19 dan 20 Maret 2024, sebagaimana kami mengupdate asesmen terkini maupun proyeksi terkini mengenai ekonomi global, ekonomi Indonesia, kondisi moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran, dan juga kondisi di dalam negeri untuk merumuskan respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Kami akan memulai dari update mengenai asesmen dan perkiraan ekonomi global. Momentum pemulihan ekonomi global berlanjut di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan mencapai 3%. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap kuat ditopang oleh permintaan domestik. India juga tumbuh lebih baik dari perkiraan didukung oleh investasi pemerintah dan swasta. Sementara itu, prospek ekonomi Tiongkok tetap belum kuat meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya didorong oleh peningkatan stimulus fiskal. Harga komoditas meningkat didorong oleh naiknya biaya angkut karena ketegangan geopolitik dan ketatnya pasokan akibat faktor cuaca. Berbagai perkembangan tersebut mengakibatkan laju penurunan inflasi global tertahan, dengan inflasi di negara maju yang masih di atas targetnya. Suku bunga Fed Fund Rate diperkirakan baru menurun pada semester 2 2024. Ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi, tercermin pada yield US Treasury yang meningkat sejalan dengan premi risiko jangka panjang dan inflasi yang masih di atas perkiraan pasar. Perkembangan ini mendorong berlanjutnya penguatan dolar Amerika Serikat secara global, lebih terbatasnya aliran masuk modal asing, dan meningkatnya tekanan pelemahan nilai tukar di negara emerging market. Kondisi tersebut memerlukan penguatan respon kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Perkembangan ini didorong oleh permintaan domestik yang baik di konsumsi rumah tangga dan investasi. Investasi bangunan lebih tinggi dari perkiraan ditopang oleh berlanjutnya proyek strategis nasional di sejumlah daerah dan berkembangnya profesi swasta sebagai dampak positif dari insentif pemerintah. Konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan tetap terjaga meskipun perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Tetap baiknya permintaan domestik tercermin pada sejumlah indikator seperti indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan retail, PMI (Purchasing Manufacturing Index) manufaktur yang berada di zona optimis.
Sementara itu, ekspor barang diperkirakan belum kuat seiring penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya untuk komoditas CPO, besi baja, dan batu bara. Sedangkan ekspor jasa, khususnya pariwisata, tumbuh kuat. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makrobudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal. Prospek neraca transaksi berjalan triwulan 1 2024 sedikit menurun, dipengaruhi oleh menipisnya surplus neraca perdagangan barang. Pada Februari 2024, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar 0,9 miliar dolar Amerika Serikat, menurun dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, aliran masuk modal asing khususnya investasi portofolio terus berlanjut sehingga secara akumulatif sejak awal tahun hingga 18 Maret 2024 masih mencatat net inflow sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun sempat terjadi outflow pada bulan Maret 2024 dipicu masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Februari 2024 tetap tinggi sebesar 144 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan import atau 6,3 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia 2024 diperkirakan tetap baik dan mencatatkan surplus dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit yang rendah, yaitu sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan melanjutkan surplus didukung oleh aliran masuk modal asing yang dipengaruhi persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Nilai tukar rupiah tetap terkendali, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah pada Maret 2024 hingga 19 Maret 2024 relatif stabil, dipengaruhi oleh kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia di tengah dinamika penyesuaian aliran modal asing di pasar keuangan domestik sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Dengan perkembangan ini, nilai tukar rupiah melemah sebesar 2,02% year to date dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, lebih baik dibandingkan dengan ringgit Malaysia, won Korea, dan baht Thailand yang masing-masing melemah sebesar 3,02%, 3,87%, dan 5,39%. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil dengan kecenderungan menguat, didorong oleh kembali masuknya aliran modal asing sejalan dengan tetap terjaganya persepsi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia. Selain itu, kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI juga mendukung prospek penguatan nilai tukar rupiah ke depan. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE-SDA sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran
2,5 plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada bulan Februari 2024 tercatat sebesar 2,75% year on year, ditopang oleh inflasi inti yang rendah sebesar 1,68% year on year dan inflasi administered prices yang menurun menjadi 1,67% year on year. Sementara itu, inflasi volatile food meningkat menjadi 8,47% year on year dari 7,22% pada bulan sebelumnya, dipengaruhi oleh dampak El Nino, faktor musiman, dan pergeseran musim tanam yang terutama terjadi pada komoditas beras dan cabai merah. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik, imported inflation yang rendah sejalan dengan tetap stabilnya nilai tukar rupiah serta dampak positif faktor struktural terkait berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan kembali menurun seiring dengan peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah, sehingga mendukung upaya menjaga stabilitas harga secara keseluruhan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah sehingga inflasi tahun 2024 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Respon dan inovasi instrumen kebijakan moneter terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dalam memastikan inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil. Untuk meningkatkan upaya pendalaman pasar uang dan mendukung aliran masuk ke dalam negeri, instrumen moneter pro-market SRBI, SVBI, dan SUVBI yang diterbitkan sejak 2023 terus dioptimalkan. Hingga 19 Maret 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 409,38 triliun rupiah untuk SRBI, 2,31 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 387 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Penerbitan SRBI, SVBI, dan SUVBI ini mampu memperkuat pendalaman pasar uang dan mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Perkembangan ini tercermin dari kepemilikan non-residen pada instrumen SRBI yang mencapai 85,02 triliun rupiah atau 20,77% dari total outstanding. Kedepan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan diharapkan dapat terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global. Transmisi kebijakan moneter berjalan baik. Suku bunga pasar uang Indonesia bergerak dalam kisaran BI rate sebesar 5,93% pada 18 Maret 2024. Suku bunga SRBI tercatat menarik pada level 6,68%, 6,69% dan 6,87% masing-masing untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan. Data pada 15 Maret 2024. Sehingga mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter yang pro-market. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap rendah dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai, serta kebijakan transparansi SBDK yang meningkatkan efisiensi suku bunga perbankan. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Februari 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,52% dan 9,28%, membaik dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya. Imbal hasil tenor
Imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun relatif stabil di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Kredit perbankan terus meningkat sehingga mendukung upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada Februari 2024, kredit tumbuh tinggi, yaitu sebesar 11,28% year on year, terutama pada sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, perdagangan, jasa sosial, dan jasa dunia usaha. Dari sisi penawaran, tingginya pertumbuhan kredit ditopang terjaganya appetite perbankan yang didukung dengan permodalan dan ketersediaan likuiditas. Ketersediaan likuiditas perbankan tercermin pada tingginya rasio AL per DPK sebesar 27,41% yang didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM Bank Indonesia. Untuk mencapai target pertumbuhan kredit 2024 di tengah pertumbuhan DPK Februari 2024 sebesar 5,66% year on year, perbankan melanjutkan strategi relokasi aset dan optimalisasi pricing pendanaan. Relokasi aset terutama dari SBN untuk dijadikan sumber dana dalam penyaluran kredit. Perbankan juga mengoptimalisasi sumber pendanaan lain seperti pinjaman, penerbitan surat utang jangka panjang, dan right issue saham. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja rumah tangga dan korporasi yang diperkirakan terus meningkat pasca pemilu. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing sebesar 11,82% year on year, 12,04% year on year, dan 9,7% year on year. Pembiayaan syariah melanjutkan pertumbuhan tinggi sebesar 15,89% pada Februari 2024. Sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 8,85% year on year. Kedepan pertumbuhan kredit diperkirakan meningkat pada 2024 dan berada pada kisaran 10-12%. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, kementerian lembaga, perbankan, serta pelaku dunia usaha. Dalam kaitan ini untuk memperkuat penyaluran kredit, Bank Indonesia dalam waktu dekat akan memperkuat implementasi KLM dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan perbankan tetap kuat. Likuiditas perbankan memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK pada Februari 2024 yang terjaga tinggi. Pengelolaan likuiditas perbankan juga semakin baik sejalan tingginya penempatan perbankan pada surat berharga yang tergolong likuid dan strategi penempatan pada instrumen operasi moneter yang pro market. Antara lain melalui perdagangan SRBI di pasar sekunder yang memberikan fleksibilitas bank dalam pengelolaan likuiditas. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,52% pada Januari 2024. Ditopang rasio kredit bermasalah perbankan non-performing loan NPL yang tercatat rendah sebesar 2,35% secara bruto dan 0,79% secara neto. Ketahanan perbankan yang kuat tersebut didukung oleh kemampuan bayar korporasi dan rumah tangga yang tetap baik. Terlihat dari kinerja usaha korporasi dan ekspektasi penghasilan rumah tangga yang terus membaik. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko ketidakpastian ke depan. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi
kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi sistem pembayaran tetap kuat. Transaksi BI RTGS pada Februari 2024 meningkat 8,96% year on year sehingga mencapai 12.916,42 triliun rupiah. Transaksi BI Fast tumbuh 36,45% year on year mencapai 478,42 triliun rupiah. Nominal transaksi digital banking tercatat 5.103,03 triliun rupiah atau tumbuh 19,72%. Sementara nominal transaksi uang elektronik meningkat 44,24% year on year sehingga mencapai 80,03 triliun rupiah. Nominal transaksi kris tumbuh 161,51% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 46,98 juta dan jumlah merchant mencapai 31,27 juta. Nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit mencapai 566,65 triliun rupiah atau turun 8,81% year on year. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang karta yang diedarkan UYD meningkat 11,89% year on year sehingga mencapai 1.013,05 triliun rupiah. Bank Indonesia dengan sinergi erat pemerintah dan industri akan terus memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan aspek perlindungan konsumen dalam inovasi produk melalui kampanye literasi digital termasuk melalui kris Jelajah Indonesia dan perluasan kris antar negara. Stabilitas infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran tetap terjaga baik. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Indonesia terjaga dengan baik, aman dan andal, didukung kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis Snap yang memfasilitasi interkoneksi di antara pelaku industri di sistem pembayaran juga meningkat, didorong oleh perluasan kerjasama baik dengan pengguna yang ada maupun yang baru. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia serta sistem pembayaran industri termasuk memantau keandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran selama periode libur Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah NKRI, termasuk pada periode Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Berkah Idul Fitri atau disingkat Serambi 2024. Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terkini dan prospek ekonomi ke depan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Maret 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024. Sementara itu, kebijakan makro Brazil dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk tetap memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri. Ya, itu tadi pemirsa pemaparan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan hasil rapat Dewan Gubernur BI periode Maret 2024, di mana pada akhirnya Bank Indonesia kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate di level 6% atau tidak mengalami perubahan dari RDG sebelumnya, dan hal tersebut dinyatakan karena asesmen yang sudah dilakukan dan juga evaluasi menyeluruh dari Bank Indonesia atas kondisi perekonomian baik global, domestik maupun sejumlah indikator ekonomi lainnya. Demikian pemirsa Breaking News ID Channel kali ini, saya Fajar Wayong, sampai jumpa.